balik lagi di Ngopi Saham, ngobrol penting tentang investasi saham. Nah, hari ini tuh kita akan ngomongin tentang produk-produk yang ada di pasar modal. Nah, pertama-tama nih, saya nggak sendiri nih, ditemani oleh Kak Arman. Wih, gimana Kak Arman sehat hari ini? Ya, sehat. Oke, hari ini kita mau ngomong soal produk saham nih Kak. Ya. Nah, tapi yang orang-orang banyak kan tahu tuh produk pasar modal itu kan cuma saham ya Kak. Tapi ternyata ada lagi yang lain-lain juga kan. Tapi masuk dulu nih pertama, produk saham pasar modal itu apa sih Kak? Ya, pasar modal itu yang pertama sebenarnya sama mekanismenya seperti pasar pada umumnya, seperti pasar tradisional juga. Oh, Nah, ya. di situ ada penjual dan juga pembeli. Di situ juga ada yang tanda toko. Jadi perusahaan yang terdaftar itu sebagai penjual. Oke. Jadi kalau di pasar tradisional itu kan yang di dalam pasar itu sebagai penjual yang terdaftar di pasar tersebut. Ini sama dengan saham. Perusahaan-perusahaan yang terbuka atau TBK, juga punya nama TBK, itu adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bisa diperjualbelikan. Nah, untuk pembelinya sendiri itu kita orang investor itu kita. Jadi kita sebagai pembeli daripada produk yang dijual dari perusahaan tersebut. Nah, produk di sini adalah kepemilikan saham. Oke. Jadi di sini kita membeli kepemilikan saham dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi kita ikut memiliki. Nah, untuk penjual itu ada yang namanya perantara. Kalau di toko itu yang sebagai penjualnya, tenaga penjual. Nah, di sini ini diisi oleh perusahaan efek. Nah, jadi perusahaan efek itu sebagai jembatan untuk perantara dari si penjual ke si pembeli. Gitu. Jadi tuh gambaran umumnya tuh mirip buat sama pasar tradisional ya sama Kak. saja. Ada penjualnya, ada pembelinya. Nah, barangnya tuh saham pembeli. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi kan yang kita semua tahu ini ya Kak, yang paling populer nih produk pasar modal itu adanya saham. Tapi ada nggak sih produk-produk lain yang selain saham Kak? Jadi produk pasar modal itu ada saham, pertama ke saham, Saham. nah yang kedua ada obligasi, surat utang negara, ya. Terus yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada ETF, dan yang terakhir ada derivatif. Oh, banyak juga ya ternyata macamnya. Padahal setahu saya cuma itu aja sih, saham aja sih. Gitu. Iya. Oh ya Kak Arman, kan tadi udah disinggung juga nih pasar modal itu apa, terus produk-produknya yang ada di pasar modal itu apa aja, dan salah satunya tadi kan saham ya. Bisa dijelasin nggak sih saham itu apa pengertiannya? Jadi saham itu adalah kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Jadi kita memiliki porsi saham yang diperjualbelikan untuk publik atau masyarakat. Jadi kalau untuk PT terbuka itu ada bagian yang harus diperjualbelikan ke publik. Nah, ini adalah porsi di mana kita bisa memiliki saham tersebut. Nah, itu kita membeli hak dari kepemilikan tersebut melalui proses transaksi saham. Oh, gitu. Jadi kalau saham itu sendiri wujudnya kayak apa sih Kak? Ya, kalau dulu mulanya itu saham itu berbentuk fisik ya. Jadi seperti dokumen itu kita memegang itu. Nah, kalau sekarang itu sudah dipermudah. Jadi sekarang itu hanya didaftarkan ke KSEI. Nah, jadi nanti kita bisa ngecek di ksi.go.id apa aja sih yang kita miliki, perusahaan apa aja sih yang ada di portfolio kita. Nah, itu semuanya akan terdaftar di KSEI. Nah, itu juga dijamin di SIPF, Securities Investor Protection Fund, yang menjamin kepemilikan saham kita tersebut. Gitu. Jadi dengan berubahnya dari bentuk fisik terus sekarang terdaftar di KSEI itu jadi lebih aman ya Kak ya? Iya. Misalnya kalau kayak sekarang nih di Jakarta lagi banjir kan, berarti saham-saham yang kita miliki itu juga nggak hanyut, nggak rusak gitu kan? Lebih aman dan juga mudah. Oh iya betul. Jadi kalau misal aku nih tertarik buat
trading saham bisa kan beli 1 lembar atau 5 lembar gitu Kak? Kalau untuk minimal pembelian itu 1 lot. 1 lot? Iya, satuannya lot bukan lembar. Itu 1 lot itu maksudnya gimana? Jadi 1 lot itu adalah 100 lembar saham. 100 lembar. Jadi misalkan kita membeli 1 BCA itu dengan harga saat ini 33.000. Artinya kita membeli 1 lot itu 33.000 dikalikan dengan 100 lembar. Berarti sekitar 3 juta ya. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang boleh ngopi dulu Kak. Oh, iya. Kan kita lagi di ngopi sama. Terima kasih. Tunggu ya. Ya. Nah ini nih pertanyaan lagi nih Kak. Kan tadi gambarannya tuh pasar modal sama kayak pasar tradisional. Nah kalau pasar tradisional itu kan ada jam buka sama tutupnya nih. Bukanya subuh mungkin, terus tutupnya jam 1 atau jam 2. Kalau pasar modal sendiri gimana Kak? Kalau pasar modal itu Senin sampai Jumat dibukanya. Untuk Senin sampai Kamis itu dimulai dari jam 9 pagi Ya. sampai jam 4 sore. Iya. Dengan jam istirahat jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, untuk hari Jumat itu dimulai dari jam 9 sampai jam 12 siang, dan sesi kedua dilakukan dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Gitu. Itu selalu setiap Senin sampai Jumat buka terus atau ngikutin kalender nih kita kan ada hari Senin atau Selasa? Ya, jadi kalau untuk buka transaksi sendiri itu ngikutin kalender. Jadi kalau di hari Senin sampai Jumat itu ada tanggal merah, itu bursa ikut tutup. Jadi tidak ada transaksi di tanggal merah. Tapi selain tanggal merah akan selalu dibuka. Kecuali ada kejadian luar biasa. Jadi itu setiap hari Senin sampai Jumat buka, terus Sabtu Minggu tutup, dan tanggal-tanggal merah juga tutup. Iya. Oke. Nah tadi kan udah banyak buat pertanyaan tentang Kak. Ini pertanyaan paling terakhir tentang saham. Kira-kira apa sih benefit dan risiko yang mungkin aku dapat nih kalau aku ikut investasi atau trading saham Kak? Ya, jadi untuk transaksi saham itu ada beberapa keuntungan dan juga kerugian. Yang pertama untuk seorang trader itu adalah capital gain dan juga capital loss. Jadi apa yang dimaksud dengan capital gain? Capital gain itu jika kita membeli harga saham di harga 2.000, nah selanjutnya harga tersebut menjadi 2.200, maka kita akan mendapatkan selisih harga tersebut sebesar 10% sebagai keuntungan. Sedangkan capital loss adalah jika kita membeli harga saham di 2.000 dan harga tersebut turun ke 1.800, maka selisih tersebut menjadi capital loss atau kerugian sebesar 10% dari transaksi kita. Nah, tentu untuk investor ada keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungan bagi investor adalah dividen. Dividen itu apa? Dividen adalah keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham atau stakeholder daripada perusahaan tersebut secara periode tertentu. Jadi itu akan dibagikan dalam periode tertentu. Bisa 1 tahun sekali, bisa 1 tahun 2 kali, atau bisa 1 tahun 4 kali. Itu tergantung dengan periode dari pembagian dividen dari perusahaan masing-masing kebijakan. Ya. Terus yang terakhir ada namanya likuidasi. Jadi resiko ini sama-sama untuk investor maupun untuk trader. Nah, untuk saham-saham yang dilikuidasi ini dalam artian saham tersebut bisa saja disuspend. Suspend di sini artinya adalah dibekukan untuk sementara. Nah, selain itu ada juga yang di delisting. Delisting ini artinya dikeluarkan dari keikutsertaan di Bursa Efek Indonesia. Berarti udah nggak bisa di-trading Ya, lagi. kalau sudah di listing sudah tidak bisa ditransaksikan. Tapi kalau di suspend tergantung dengan pelanggaran atau sanksi yang diterima oleh perusahaan tersebut. Lanjut nih Kak Arman, Ya. kan tadi udah bahas tentang saham ya, tapi kan di luar sana tuh juga banyak iklan-iklan selain saham. Nah, salah satunya itu reksadana. Boleh tahu nggak sih Kak, reksadana itu apa?